Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, namo budaya. Ya, selamat datang di podcast hari ini Paradise of the East Cast. Nah, di Pulau Maratua yang cuacanya sedang mendung-mendung begini dengan view Pulau Kakaban di belakang. Ya, saya Yunda yang kali ini akan mendapatkan kesempatan. Saya mendapatkan kesempatan untuk dapat berada di tengah-tengah diskusi santai dengan orang-orang yang luar biasa pagi ini. Nah, saya akan berbicara nih Pak, Bu, tentang perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Nah, kemudian saya di sini sedang bersama beberapa narasumber. Yang pertama ada Ibu Dr. Ratih Kusuma. Kemudian selanjutnya ada Bapak Kepala Dinas Porapor dari Pasir, Bapak Muksin Palinrungi, SSMA. Dan yang selanjutnya ada Ibu Kabid Pariwisata dan Pemasaran Panajam Pasir Utara, yaitu Ibu Fatatin Vindi. Nah, langsung saja ya Bu, Bapak, dimulai dari pertanyaan pertama ya. Menurut Bapak Ibu, ini bagaimana tanggapan Bapak Ibu melihat perkembangan pariwisata di kabupaten atau kota Bapak Ibu sendiri setelah pasca pandemik ini? Nah, dimulai dari Ibu Ratih dulu, ya. Bisa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kaitannya dengan perkembangan pariwisata khususnya di kota Balikpapan di masa pandemi 2 tahun berakhir dan sekarang dengan tren yang ada terjadi peningkatan ya. Jadi boleh dibilang kurang lebih 21,42% terjadi peningkatan kunjungan wisata dan memang dari kunjungan tersebut banyak yang ke destinasi-destinasi yang ada di kota Balikpapan. Dan perlu diketahui juga salah satu dampak daripada pengembangan ini pada pendapatan asli daerah kota Balikpapan. Hampir 30% penyumbang sektor pariwisata ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Muksin boleh? Ya, saya kira memang ada perkembangan yang cukup signifikan kunjungan wisata ke Kabupaten Pasir pasca pandemi ini. Ini mungkin karena memang pariwisata yang tadinya tertutup untuk umum sekarang dibuka lebar. Jadi semua orang bisa berkunjung dan ini terbukti bahwa pada tahun 2022 lalu itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pasir itu mencapai 42.000 orang lebih. Nah, ini kan berita gembira bagi kita karena sektor pariwisata bisa kembali bertumbuh pasca pandemi. Ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri, kebetulan pasca pandemi cukup memporak-porandakan ya Mbak untuk pengaruh di pariwisata di kabupaten kami dan pengaruhnya ini lumayan baik Pak, karena dengan ditunjuknya PPU sebagai IKN banyak wisatawan-wisatawan baru yang ingin lebih mengenal apa sih PPU itu, kenapa ditunjuk, terus daerah wisata mana saja yang bisa dikunjungi, seperti itu Mbak. Jadi ada kalau khususnya di Kecamatan Sepaku itu ada kita Goa Tapak Raja Mbak. Jadi Goa Tapak Raja itu kenapa dinamakan Goa Tapak Raja, karena ditemukan tapak kaki di sana yang kemungkinan itu adalah tapak kaki dari raja seperti itu. Oke ya. Berarti dari beberapa narasumber ini mengatakan bahwa mengalami peningkatan dalam sektor pariwisata yang cukup signifikan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya nih, pada tahun 2023 ini berapa sih destinasi yang diunggulkan kira-kira dan apa saja daya tarik dari masing-masing sektor pariwisata dari masing-masing daerah Bapak Ibu? Ya mungkin bisa dimulai dari Ibu dari Pasir. Saya dari Penajam Pasir Utara. Kalau di Penajam Pasir Utara untuk di tahun 2023 ini kami mengunggulkan untuk Desa Gunung Mulia. Itu kebetulan untuk wisata sawah Mbak. Jadi di wisata sawah itu kita bisa wisata. Jadi kita belajar, iya benar, edukasi Bu. Jadi bagaimana menanam padi seperti itu. Jadi kan kalau orang kota kan nggak tahu ya gimana sih proses
dari tanam padi sampai jadi beras seperti itu. Begitu banyak sekali orang kota yang ini Bu. Iya, berkunjung. lumayan banyak Mbak, ini seperti di Luar tanah. biasa nih untuk generasi muda zaman sekarang supaya bisa mengenal bagaimana sih menanam padi Iya. sebenarnya gitu kan, edukasi ya Bu ya. Yang kemudian selanjutnya Ibu Rati mungkin. Baik, di Kota Balikpapan ada kurang lebih 76 destinasi wisata. Wisata buatan, bahari, ya kuliner, religi, budaya. Dan yang menjadi unggulan di tahun 2023 itu adalah wisata bahari. Jadi memang Balikpapan sebagai penyangga ibu kota, kami membuat satu terobosan yaitu wisata bahari dengan menyusuri Teluk Balikpapan dengan kapal pinisi ya. Jadi memang sangat antusias, wismannya sangat tinggi sekali ya. Biasa Balikpapan cukup terkenal dengan wisata Ya. baharinya ya. Selanjutnya Bapak Muksin. Ya, kita sebenarnya memiliki lebih 120 objek wisata potensial, tapi kan kita harus memprioritaskan pada objek-objek wisata tertentu yang memang kita coba kembangkan dan juga membuatnya menarik bagi wisatawan. Nah, untuk tahun 2023 ini kita memiliki objek wisata Gunung Embun. Nah, Gunung Embun ini atau biasa dikenal Gunung Boga, selain dia menampilkan ciri khas alam yang cukup unik, yaitu ada embun, negeri di atas awan. Jadi orang bisa menikmati keindahan alam dengan melihat awan, gumpalan awan seperti berada di atas negeri di atas awan. Nah, objek wisata ini selain menampilkan keunggulan, keunikan alamnya, juga kita memadukan dengan olahraga, yaitu para layang. Jadi kita jadikan ini sebagai sport tourism. Jadi orang bisa ke sana untuk terbang, dan bisa, meskipun mereka tidak pernah dilatih, mereka bisa terbang bersama atlet profesional, terbang dengan sistem tandem gitu, terbang di atas Gunung Boga dan melihat keindahan Gunung Boga dari atas awan. Teman-teman. Bisa nanti dicek-cek di Pasir ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh kabupaten atau kota masing-masing, terutama Dinas Pariwisata, untuk mendukung pariwisata sebagai penyangga ibu kota negara? Karena kan sekarang kita digadang-gadang sebagai ibu kota negara nih. Dimulai dari Ibu Rati dulu mungkin. Boleh, jadi kaitannya kesiapan tentunya aksesibilitas. Bagaimana pengunjung itu ke satu destinasi ya. Balikpapan bersyukur penerbangan ada di Balikpapan, kemudian pelabuhan ya, terminal, dan kita juga lengkapi akses yang menuju ke destinasi wisata. Selain itu juga kita melakukan segmentasi daripada destinasi ini, yang mana rekreasi keluarga, yang mana untuk kaula muda. Nah itu karena mengingat dengan IKN ini. Memang lebih di ini ya Bu ya, Jadi kita lakukan segmentasi lah. Nah. kemudian mungkin Bapak Muksin. Ya, jadi sebuah kawasan wisata representatif itu kan harus memenuhi 4A ya. Yang pertama kan attract atau atraksi. Nah, di Gunung Boga misalnya kan kita punya atraksi alam. Selain itu punya atraksi olahraga tadi para layang. Nah, kemudian yang kedua tadi accessibility seperti yang dibilang Bu Rati, aksesibilitas. Nah, itu juga sedang kita perbaiki agar wisatawan bisa mencapai objek itu dengan mudah. Nah, kemudian yang ketiga adalah amenitas, bagaimana kelengkapan fasilitas di dalam objek wisata itu. Nah, ini kita sudah mencoba melengkapi itu, berbagai fasilitas sudah kita penuhi di lokasi objek wisata ini. Kemudian selanjutnya ancillary, ini adalah kelompok masyarakat atau Pokdarwis. Kita juga memperdayakan kelompok sadar wisata untuk kemudian bisa menjaga dan mempromosikan objek ini sehingga orang bisa lebih tertarik mengunjungi objek wisata. Itu yang kita lakukan. Saya setuju sekali dengan apa yang tadi keempat, itu yang bagaimana kita melibatkan masyarakat adat gitu kan, karena mereka yang betul sekali, karena mereka yang lebih tahu. Nah, kemudian Ibu Tati, ya jadi seperti yang disampaikan Pak Muksin tadi, jadi kita lebih melibatkan masyarakat setempat untuk gimana caranya memajukan pariwisata di daerah tersebut, Mbak. Karena community berbasis wisata itu kita bisa bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat untuk memajukan pariwisata. Jadi kalau misalnya
pemerintah tanpa dukungan masyarakat nggak bakal bisa juga maju seperti itu. Saya sangat setuju sekali. Ya, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, apakah Dinas Pariwisata juga telah menyiapkan nih paket-paket wisata khusus untuk menunjang kunjungan ke daerah masing-masing, dan apakah ada perbedaan harga di balik situ? Ya, mungkin bisa dimulai dari Ibu Ratih. Ya, boleh. Jadi tentunya memang peran Dinas Pariwisata ya dalam hal menentukan paket-paket, kami bekerja sama dengan mitra kerja kami dari PHRI, Badan Promosi, Asita. Jadi secara rutin Pok Darwis juga ya, kami secara rutin melakukan pertemuan dan memang mereka ekspos kegiatan tersebut, dan kami juga mengajak mereka ikut di tabletop. Jadi ada expo di luar daerah kami bawa, sehingga melihat juga bagaimana perkembangan wisata di daerah lain. Ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya Ibu Fatatin. Kalau khusus di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri, kebanyakan paket wisata itu yang menyediakan adalah mitra kerja kami, Mbak. Jadi mereka yang menyediakan, kami hanya bantu mempromosikan kepada teman-teman dari pihak luar untuk dapat berwisata sesuai dengan paket-paket yang telah disediakan, seperti itu. Kalau dari dinas kebetulan tidak ada menyediakan. Oh begitu. Berarti dari mitra-mitranya. Iya, dari mitra. Kemudian Bapak Muksin. Ya, kami menggandeng organisasi-organisasi profesi pariwisata seperti yang disampaikan juga untuk menawarkan paket wisata. Meskipun memang sebenarnya di tempat kami belum terbentuk Asita, tapi kami melakukan yang ada, misalnya PHRI. Kemudian kami juga menawarkan paket wisata yang terintegrasi, misalnya tidak hanya satu tempat wisata, tapi nanti setelah itu kemana gitu ya. Ada kita siapkan alternatif bagi wisatawan untuk dikunjungi. Jadi ada banyak alternatif. Untuk pertanyaan terakhir nih, Ibu Bapak. Nah, kedepannya konsep seperti apa nih yang Ibu Bapak inginkan untuk mengembangkan pariwisata di kabupaten daerah masing-masing? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Fatatin. Kalau saya melihatnya, kita ini kan berada di era digitalisasi dengan anak-anak muda yang lebih melek dengan teknologi. Jadi harapan saya ke depannya itu kita bisa memajukan wisata lewat generasi muda, Mbak. Karena itu sesuatu yang viral lewat anak-anak muda itu lebih cepat. Ya kan, seperti itu ya. Nah, saya setuju sekali. Generasi muda harus ikut andil. Ya, selanjutnya Ibu Ratih mungkin. Ya, baik. Selain secara digitalisasi ya, informasi itu juga kami memiliki TIC. Jadi seperti di bandara, Tourism Information Center. Nah, itu kami manfaatkan dengan baik sehingga semua destinasi wisata bisa bersama-sama di sana kita mempromosikan. Ya, itu. Ya, kami membuat konsep pariwisata yang terintegrasi. Jadi ya, ketika wisatawan datang, jadi tidak hanya mengunjungi satu objek wisata, tapi kita mempromosikan objek-objek wisata terdekat sehingga mereka bisa mengunjungi satu kali datang dia bisa mengunjungi beberapa objek wisata yang terkait. Nah, selain itu tentu saja selain tadi digitalisasi, promosi juga kita lakukan. Kita juga sudah membangun TIC seperti yang tadi diungkapkan oleh Bu Ratih. Luar biasa sekali nih, itu dia teman-teman pendapat dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Nah, dan usahanya dalam mendorong serta memajukan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur, yang mana Kalimantan Timur ini akan menjadi ibu kota negara nih. Gitu. Nah, demikianlah podcast Paradise of the Eastcast hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.